Nah, untuk materi selanjutnya itu ada anggaran utang. Apa sih anggaran utang itu? Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang itu kebalikan dari piutang. Kalau utang berarti kita minjam ke orang lain. Sedangkan kalau piutang, kita itu meminjamkan uang kepada orang lain. Kalau utang, kita itu akan menjadi seorang debitur atau peminjam. Dan kalau misalkan piutang, kita akan menjadi kreditur atau pemberi pinjaman. Nah, utang itu ada yang terdiri dari utang jangka pendek dan juga ada utang jangka panjang. Jadi kalau utang jangka pendek itu masuknya dia itu sebagai eh, short term debt. Kalau misalkan dia utang jangka panjang itu long term debt. Jadi pembedanya itu kalau misalkan utang jangka pendek itu dia itu kurang dari 1 tahun. Kalau misalkan jangka panjang dia itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 tahun itu ada utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja. Dan kalau misalkan lebih dari 1 tahun itu bisa kayak utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada manfaat anggaran utang dan modal. Jadi, memisahkan anggaran utang jangka panjang dan pendek memberikan kontrol finansial yang superior. Praktik ini krusial untuk mengamankan likuiditas, memastikan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Di saat yang sama, ini memungkinkan perusahaan mengoptimalkan biaya bunga dengan mencari bauran utang yang paling efisien, yang pada akhirnya menjaga solvabilitas atau struktur modal yang sehat untuk keberlanjutan jangka panjang. Jadi si perusahaan itu bisa menentukan kalau misalkan dia ingin membiayai suatu hal gitu, dia itu butuh modal, dia itu pengen bauran utangnya itu utang jangka pendeknya berapa persen, utang jangka panjangnya proporsinya berapa persen gitu. Nah, di sini ada faktor yang memengaruhi anggaran utang. Yang pertama itu ada ekspansi. Ekspansi adalah strategi perusahaan untuk menumbuhkan skala operasinya baik dengan menambah kapasitas produksi, memasuki pasar baru, meluncurkan produk maupun akuisisi. Jadi singkatnya ekspansi itu kayak memperluas usaha dengan ekspektasi meningkatkan profit. Nah, itu dibiayai oleh modal atau utang. Jadi misalkan kayak Indomie itu kan ada di Indonesia. Misalnya dia mau melakukan ekspansi ke Afrika. Nah, itu kan pasti butuh modal gitu. Nah, itu dinamakan ekspansi dengan harapan dia itu bisa mendapatkan profit yang lebih besar gitu. Dalam proses ini, utang jangka panjang kayak obligasi atau pinjaman investasi berkontribusi sebagai modal untuk biaya aset-aset besar dan permanen yang esensial untuk ekspansi, seperti pembangunan pabrik atau pembelian teknologi baru. Sementara kalau misalkan dia pengen pakai utang jangka pendek kayak modal kredit modal kerja, itu bisa berfungsi sebagai menjaga likuiditas harian, memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional yang melonjak selama masa transisi perubahan, misalnya untuk membeli bahan baku ekstra atau membiayai promosi awal. Jadi yang kecil-kecil lah gitu, dia menggunakan utang jangka pendek. Di sini ada keterangan sebelum ada utang dan setelah ada utang, itu dia ekspansi ya. Ada penjualannya itu meningkat, di sini ada. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita bisa melihat dampak dari ekspansi pada tabel di atas tadi. Kalau dia jualan sebelum ada utang, dia itu kan 100 unit. Itu 100 unit dikali 15 itu jadi 1.500. Sedangkan jualan dia setelah ada utang itu jadi 150 unit dikali 12 rupiah itu 1.800. Oh iya, ini ada di buku Navarin ya teman-teman. Kan kemarin itu Bu Ferbi kan ada kasih dua buku, yang warna biru sama yang warna merah. Nah, itu dari sumbernya dari Navarin. Jadi di sini dia itu harga pokok barang terjualnya sebelum ada utang itu 1.200, setelah ada utang dia menjadi 1.200 tetap ya. Untuk rentabilitas ekonomi sebelum ada utang itu ada 100 dibagi 1.000 itu 10%, sedangkan setelah ada utang itu 300 dibagi 1.500 20%. Rentabilitas modal sendiri sebelum ada utang itu 9%, sedangkan setelah ada utang itu menjadi 27%. Oh ya, rentabilitas ekonomis itu maksudnya adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total modal atau aset yang digunakan. Nah, dengan demikian, bila utang dikelola dengan baik, dapat meningkatkan laba, yang terpenting adalah dapat meningkatkan rentabilitas, baik rentabilitas ekonomis maupun rentabilitas modal sendiri. Sebaliknya, bila utang nggak di uang maaf, utang tidak dikelola dengan baik, bukannya laba yang besar, tapi justru rugi besar yang diderita. Jadi, anggaran utang itu perlu ya untuk meningkatkan laba dan rentabilitas dan juga pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan serta alat pengawasan. Nah, di sini ada contoh soal.
Misalkan pada tahun 2013, PT Rindusari bekerja dengan aset atau modal sendiri sebesar Rp160.000 dan memperoleh laba usaha sebesar Rp16.000 setahun. Nah, di tahun 2014, si PT Rindusari bermaksud memperluas usahanya. Berarti di sini dimaksudkannya adalah ekspansi dengan menambah modal Rp40.000 dan laba usaha dianggarkan tahun 2014 sebesar Rp20.000. Pajaknya itu dikenakan 10% dan bunga utangnya itu 12%. Soalnya, berdasarkan data tersebut, hitunglah rentabilitas ekonomis dan tingkat imbalan tambahan modal. Yang kedua, apakah rencana memperluas usaha atau ekspansi dengan menambah modal sebesar Rp40.000 sebaiknya bersumber dari utang atau dari modal sendiri? Nah, di sini ada rentabilitas ekonomis, itu laba usaha dibagi aset. Eh, Sebelumnya mohon maaf, yang ini kan ada di PPT yang lama. Ini yang rentabilitas ekonomi sama dengan laba usaha dibagi aset, ini salah ya teman-teman. Kemarin mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Yang sebenarnya ini ada di ini, untuk nomor satu. Rentabilitas ekonomis tahun 2013 sebelum ekspansi, ini eh, 16.000 didapat dari laba usaha sebesar 16.000 tahun 2013 dibagi dengan aset atau modal sendiri sebesar 160.000 dikali 100%, 10%. Lalu rentabilitas ekonomis tahun 2014, anggaran setelah ekspansi, itu kan aset awalnya, maaf, aset tahun 2014 itu kan ditambah 40.000 modalnya. Aset atau modalnya ditambah 40.000. Jadi 160.000 yang ini awalnya kan segini ya, 160.000. Lalu di sini di soal dijelaskan kalau misalkan dari laba usaha dianggarkannya ini maaf, PT Rindusari ini bermaksud memperluas usahanya dengan menambah modal 40.000. Nah, jadi 160.000-nya ini ditambah 40.000 di tahun 2014, jadinya totalnya menjadi 200.000. Makanya jadinya si 20.000 laba usaha yang dianggarkan tahun 2014 dibagikan dengan 200.000. Si modal ditambah tambahan modal 40.000 dikali 100%. Maka hasilnya menjadi 10%. Nah, di sini kita bisa melihat rentabilitas ekonomis pada dari PT Rindusari itu tidak berubah, tetap 10% meskipun melakukan ekspansi dan laba usaha meningkat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena peningkatan laba sebanding dengan peningkatan dari modalnya. Nah, di sini eh, Nah, di sini ada faktor yang memengaruhi anggaran utang. Yang kedua, di sini ada struktur modal. Struktur modal berfungsi sebagai panduan strategis yang menentukan seberapa agresif sebuah perusahaan akan menggunakan utang dibandingkan ekuitas. Itu tadi, misalkan sebuah perusahaan. Nah, itu dia pengen ekspansi. Ekspansi itu kan butuh biaya, butuh modal. Nah, dalam struktur modalnya itu, bauran yang dipakai itu apa? Proporsi dia itu menggunakan modalnya itu bisa dari utang kah? Bisa dia itu dari investasi, misalkan dia itu mengeluarkan saham, nah itu kan pasti kan ketika dia beli saham, dia itu bisa berubah modalnya itu, modal dari investasinya itu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa dari ekuitas atau dari utang. Ekuitas itu bisa juga modal sendiri atau modal yang diberikan oleh orang lain gitu. Nah, keputusan strategis ini kemudian mengarahkan penyusunan anggaran utang secara praktis. Kalau misalkan perusahaan itu menargetkan struktur modal dengan leverage tinggi, berarti anggaran utang itu akan merencanakan penarikan utang baru. Kalau misalkan jangka panjang untuk aset, jangka pendek untuk kas secara signifikan. Nah, sebaliknya, jika targetnya itu struktur modal yang konservatif, misalkan perusahaannya itu hanya mau dia itu rendah utang, anggaran utang akan sangat dibatasi atau difokuskan hanya pada pembayaran cicilan pokok dan bunga yang sudah ada. Nah, di sini ada ilustrasi penyusunan anggaran utang untuk utang jangka pendek. Misalkan nih, ada belian yang dianggarkan dari PT Bule Hai selama 3 bulan. Yang Januari itu 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000, total itu 90.000. Nah, di sini ada eh, syarat pembayaran 5/20 neto 30. Artinya pembeli mendapat potongan sebesar 5% dari barang yang dibeli kalau misalkan dia bayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lama 30 hari. Nah, berdasarkan kebiasaan membayar, jadi yang 50%-nya dari belian itu setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Setelah itu, 30%-nya itu dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Jadi, kalau misalkan 20 hari, dia masih dapat diskon ya, potongan sebesar 5% karena 5/20. Selanjutnya, 20% kemudian itu dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian.
Nah, di sini ada dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Nah, di sini Februari 50% dikali 20.000 itu 10.000. Mohon maaf, di sini nolnya kelebihan satu. Lalu ada potongan karena masih 20 hari, berarti 5% dikali 10.000. Itu 500. Dikurangin jadi 1.500. Dan selanjutnya di sini ada yang ketentuan kedua itu 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Berarti ini udah nggak kena potongan lagi ya. Berarti 30% dikali 20.000 itu 6.000. Jadi totalnya menjadi 15.500. Begitu selanjutnya bulan Maret, April, sampai dengan Mei. Dengan demikian, seluruh tanggungan yang dibayar kepada pemasok atau kas keluar itu sebesar 87.500, yaitu bulan Februari 15.500, Maret 27.250, April 37.000, dan Mei 8.000. Jumlah belian selama 3 bulan sebesar 90.000, yaitu seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok sebesar 87.750, ditambah potongan belian sebesar 2.250, potongan belian sebesar 2.250 terdiri itu dari Februari 500, Maret 750, dan April 1.000. Nah, kalau anggaran utang usaha PT Bule Hai selama 3 bulan itu dapat dihitung sebagai berikut. Beliannya tadi kan udah dikasih tahu di soal, yang 20.000. Terus yang Februari dia 20% dikali 20.000 sesuai dengan ketentuan, berarti 4.000 ditambah belian bulan Februari itu 30.000, jadi 34.000. Untuk Maret itu 20% dari 30.000, 6.000, ditambah beliannya itu 40.000, jadi totalnya itu menjadi 46.000. Nah, di sini selanjutnya ada penyusunan anggaran utang jangka panjang. Jadi misalkan untuk beli mesin dan alat pabrik rencana itu dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta. Dengan ketentuan, di sini bunganya itu 12% setahun dibayar tiap akhir tahun. Lalu ada angsuran pinjaman bunganya dihitung secara anuitas, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun, jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu grace period 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Karena dia bayar akhir tahun, maka akan seperti ini untuk rumus anuitasnya. Angsuran, ini mohon maaf juga, mungkin ini kayaknya nggak waktu ke scan ada yang hilang karena tulisan dia di buku Munavar ini kecil banget. Ini rumusnya, angsuran, ini harusnya di sini ini T. Nah, yang di sini ini juga ada T. Nah, jadi rumusnya itu angsuran itu sama dengan pinjaman dikali interestnya, terus dikali lagi 1 plus interest dipangkatin T. T-nya itu tahun, kalau misalkan interest itu tingkat bunga. Lalu kita bagiin 1 plus interest tambah pangkat T dikurangin 1. Nah, di sini kita masukin 11 juta dikali 0,12 dikali 1 plus 0,12 tadi interestnya tingkat bunga 12% dipangkatin tahunnya itu kan tadi jangka waktunya 5 tahun, tenggang waktu 1 tahun itu 4 tahun. Oh ya, grace period itu maksudnya adalah periode tambahan yang diberikan oleh kreditur tanpa dikenakan denda atau sanksi. Jadi dia kasih waktu tambahan, tapi dia nggak denda atas keterlambatan itu. Jadi dikurangin ya tenggang waktunya 1 tahun itu 4 tahun dimasukin dan akan dapat 3.621.579 rupiah. Nah, di sini akan kita lihat juga ada penyusunan anggaran utang jangka panjang setelah membuat perhitungan dan menghasilkan angsuran pinjaman setahun sebesar 3.621.579, kemudian dibuat anggaran utang jangka panjang seperti berikut. Nah, di sini ada tahun pertama sampai tahun kelima, angsurannya itu dari 1.320.000. Terus di sini juga bunga utangnya ini 1.320.000, sisa utangnya 11 juta. Lalu untuk angsuran tahun kedua sampai tahun kelima, ini yang 4 tahun ini tuh sama ya, 3.621.579. Jadi di buat dulu yang di 4 tahunnya itu dibuat sesuai dengan angsuran yang ini, yang dicari di angsuran.
sebelumnya yang di anuitas, terus dibuat di tahun kedua sampai di tahun kelima. Lalu kalau udah ini kan ditambahin. Nanti sisanya ini nanti menjadi angsuran tahun pertama gitu. Nah di tahun pertama ini bunga utangnya 1.320.000, sisa utangnya 11 juta. Kalau misalkan di sini kita buat pokok utangnya ini terdiri dari 2.301.579, bunga utangnya 1.320.000. Dan selanjutnya di sini pokok utangnya ini akan terus meningkat, sedangkan bunga utangnya ini akan terus menurun setiap tahunnya. Sisa utang pada tabel di atas merupakan utang jangka panjang di bank, sedangkan angsuran merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta diterima di awal tahun, tetapi dibayarkan kembali untuk beli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun. Mungkin dari teman-teman ada yang eh, bisa dipahamin dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di chat box. Nah, ini kenapa yang tahun pertama ini angsurannya berbeda dengan yang tahun kedua sampai tahun kelima, itu karena dia itu menggunakan grace period. Jadi di tahun pertamanya ini 1.320.000, ini kita bisa lihat yang ada di sini ada tiga, bunga utang aja 1.320.000, pokok utangnya nggak ada. Jadi tahun pertama ini dia itu hanya untuk membayar bunga utangnya aja. Sedangkan yang di tahun 2 sampai tahun kelima, itu karena dia anuitas berarti dia flat. Jadi itu memudahkan antara si kreditur dan juga debitur. Di sini untuk persentase pokok utang dan bunga utang itu tuh menyesuaikan dari ketentuan dari bank. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Jadi dia biasanya sih yang diprioritaskan itu bunga utangnya. Jadi sisa utang pada tabel di atas merupakan utang jangka panjang di bank, sedangkan angsuran merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta diterima di awal tahun, tetapi dibayarkan kembali untuk beli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun.
Nah, di sini ada penyusunan anggaran modal. Modal yang dibahas dalam pembahasan ini adalah modal sendiri, yaitu selisih lebih harta atas utang. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. Yang pertama, di sini ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan ini atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV. Jadi PRIV itu dia penarikan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Pemilik perusahaan ini bertanggung jawab penuh tak terbatas terhadap utang dari perusahaan. Artinya, untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan ataupun kekayaan pribadi. Jadi kalau misalkan ada utang ya seharusnya kan kalau kita usaha itu nggak boleh pakai uang pribadi kan, harus pakai uang usaha. Tapi kalau misalkan dia bentuk usaha perseorangan, dia itu boleh untuk melunasi utang dengan kekayaan pribadi. Contohnya di sini ada pabrik tempe Selamat mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Modal Selamat awal Januari 2017 itu 100.000. Pada tanggal 15 Januari 2017 itu direncanakan Tuan Selamat itu menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Nah, tanggal 28 Januari 2017, Tuan Selamat ini akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Jadi dia melakukan PRIV, laba bersih yang dianggarkan bulan Januari 2017 itu sebesar 15.000. Nah, berdasarkan data ini, maka anggaran perubahan modal akan seperti berikut. Nah, di sini ada anggaran perubahan modal untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2017. Modal selamat 1 Januari 2017 itu kan 100.000. Terus setoran periode ini tadi 50.000, laba bersih periode ini 15.000. Nah, ini kita jumlahin semua jadi 165.000. Lalu dia akan melakukan PRIV. PRIV di periode itu dia itu 10.000. Maka modal selamat 31 Januari 2017 menjadi 155.000. Laba itu menambah modal, sebaliknya rugi mengurangi modal, dan PRIV itu juga mengurangi modal. Selanjutnya di sini ada firma, firma atau firm. Mungkin teman-teman itu pernah lihat kayak kantor hukum, kantor advokat, atau misalkan kantor pengacara, lawyer, itu kan biasanya disebut kayak firma hukum apa gitu. Nah, itu firma itu adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Mungkin firma hukum itu terdiri dari beberapa advokat, terdiri dari beberapa notaris, atau terdiri dari beberapa konsultan gitu. Jadi bukan satu orang yang memiliki. Nah, semua pemilik perusahaan itu boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi semua pemilik dari firma ini dia itu boleh nge-priv. Contohnya, firma pabrik batu bata keluarga itu mempunyai data selama tahun 2017 sebagai berikut. Modal awal Januari 2017 dari Tuan Kanda sebesar 100.000 dan Tuan Dinda itu 90.000. Nah, bulan Maret keduanya berencana untuk menambah modalnya masing-masing sebesar 30.000 untuk Tuan Kanda dan 20.000 untuk Tuan Dinda. Pada bulan Juni, Tuan Kanda itu bermaksud menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20.000. Kayak gitu juga yang Tuan Dinda itu sebesar 10.000. Jadi mereka sama-sama PRIV. Laba bersih dianggarkan tahun ini kan sebesar 40.000 dan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Jadi kalau misalkan dia ngasih modal yang lebih besar ya dia akan mendapatkan laba yang lebih besar. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal dari firma pabrik bata keluarga sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk model Kanda dulu ya. Model Kanda awal Januari 2017 itu kan 100.000. Terus toren periode ini 30.000, itu menjadi 130.000. Terus si Kanda ngelakuin PRIV 20.000. Jadi bagian laba Kanda itu 110.000 dibagi 210.000 dikali 40.000 modalnya dia. Jadi modalnya akhir Desember 2017 itu menjadi 110.000 ditambah 20.952 itu menjadi 130.952. Untuk modal Dinda itu 90.000 ditambah setoran periode ini dia 20.000 jadi 110.000, lalu dikurangin dia akan lakukan PRIV 10.000, 100.000. Jadi bagian labanya itu 100.000 dibagi sama 210.000 dikali dengan 40.000. Jadi dia dapatnya 19.048 rupiah. Untuk modal Dinda akhir Desember 2017 jadi 100.000 plus 19.048 jadi 119.048. Jadi modal firma pabrik bata keluarga itu ditotalin jadi 250.000. Nah, selanjutnya sini ada persekutuan komanditer atau CV. Kalau CV itu mungkin teman-teman bisa lihat di angkot mungkin atau di
usaha-usaha gitu, ada tulisan CV ini gitu. Nah, itu kepanjangan dari Persekutuan Komanditer atau Perseroan Komanditer. Di sini ada bahasa Belanda kali ya, Komanditer Vennootschap atau gimana cara bacanya kurang tahu. Nah, ini adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaan dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Di sini sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam atau sekutu terbatas. Nah, ini nggak boleh menarik brief, tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Kalau dia sekutu bekerja atau sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemimpin atau sekutu umum itu boleh menarik brief. Kalau misalkan di firma tadi itu kan semua orang itu yang menaruh modal itu bisa menarik brief untuk keperluan pribadi. Sedangkan yang untuk persekutuan komanditer itu dibagi jadi dua, ada yang sekutu pasif, ada yang sekutu aktif. Kalau misalkan sekutu pasif, berarti dia nggak boleh menarik brief. Kalau misalkan sekutu aktif, boleh menarik brief. Contohnya di sini ada CV Bubuhan itu punya data sebagai berikut. Tuan Ganal itu sebagai sekutu aktif, berarti dia boleh melakukan brief. Itu mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar 100.000. Nah, Tuan Kacil sebagai sekutu pasif itu punya modal awal Januari 2017 sebesar 80.000. Tuan Ganal dan Tuan Kacil berencana menambah modal masing-masing itu 20.000 dan 10.000 pada bulan Februari 2017. Tuan Ganal akan menarik PRIV bulan November 2017 sebesar 15.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2017 sebesar 30.000 dan laba dibagi secara proporsional dengan modal masing-masing. Jadi disesuaikan ya sama kayak firma tadi. Kalau modalnya besar ya labanya juga akan semakin besar. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal seperti tabel berikut. Nah, di sini dibagi dua, sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Modal awalnya itu 100.000 ditambah modal, maaf, modal sekutu aktif 100.000 ditambah modal ganal awal Januari 2017 20.000, berarti setoran modal itu 120.000. Terus si ganal ini karena dia sekutu aktif boleh melakukan PRIV, dia melakukan PRIV 15.000 berarti 105.000. Bagian labanya itu 105.000 dibagi 195.000 dikalikan 30.000. Itu ketemunya 16.154. Jadi ketika dijumlahkan modal ganal akhir Desember 2017 itu menjadi 121.154. Untuk yang sekutu pasif, kacil awal Januari 2017 itu kan 80.000. Nah, setoran periode ini itu 10.000, jadi 90.000. Laba kacil itu 90.000 dibagi 195.000 dikali dengan 30.000. Jadi itu ketemunya 103.846. Nah, untuk angka perubahan modal yang keseluruhan itu menjadi 225.000. Nah, di sini ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini atau korporasi, ini singkat PT atau korporasi atau corporation. Jadi, misalkan teman-teman, kebanyakan sih PT ini ada yang listing di BI ya, mereka tuh udah membagikan saham, udah menjual saham. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat itu, misalkan PT Gudang Garam atau ini Corp gitu. Itu adalah badan usaha terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Jadi biasanya itu udah listing di BI. Oleh karena itu, tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PRIV. Biasanya modal saham itu disetor tidak berubah sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan atau retained earnings. Jadi laba itu belum ada tujuannya. Laba ditahan itu merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha berbentuk PT. Anggaran laba ditahan contohkan seperti tabel di bawah ini. Jadi kayak laba ditahan awal Januari itu 200.000, laba bersihnya itu 2017 itu 10.000, jadi 210.000. Dividen yang dibagikan itu 5.000, jadi 205.000 untuk anggaran laba ditahannya. Nah, jadi return on risk ini bisa juga, misalkan perusahaan itu ingin melakukan ekspansi, dia itu bisa menggunakan si return earnings ini, gitu. Jadi belum ada tujuan bisa untuk apapun yang untuk meningkatkan perusahaan, gitu. Selanjutnya, untuk dividen, misalkan pada awal tahun 2016, si perusahaan kecap sehat yang berbentuk PT mempunyai data laba ditahan awal Januari 2016. Nah, perusahaan kecap sehat ini yang berbentuk PT mempunyai data laba ditahan awal Januari 2016 untuk tahun, maaf, untuk triwulan 1 itu 739.000, untuk triwulan 2 itu, mohon maaf,
Untuk data laba ditahan awal Januari 2016 itu sebesar 1.081.283. Dan untuk anggaran laba bersih selama 4 triwulan, triwulan 1 739.061, triwulan 2 itu 1.255.311, triwulan 3 itu 593.939, dan triwulan 4 itu 249.021 rupiah. Nah, jadi datanya udah ada di soal dan dapat disusun anggaran laba ditahan sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa lihat laba ditahan di awal itu 1.081.283. Nah, ini menjadi em, laba ditahan awal triwulan 1 ditambahkan laba bersih itu menjadi laba ditahan akhir 1.820.884. Laba ditahan di akhir ini di triwulan 1 itu menjadi laba ditahan awal di tahun di triwulan kedua. Begitu juga selanjutnya. Laba ditahan akhir di triwulan 2 menjadi laba ditahan awal di triwulan 3 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi ini terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, dan bisa modal sumbangan atau laba ditahan. Ini sisa hasil usaha, SHU gitu. Sebagai contoh, anggaran perubahan modal koperasi dapat disusun seperti tabel ini. Jadi misalkan ada koperasi pegawai, itu simpanan pokoknya ada 500.000, terus ada simpanan wajib awal Januari 2017 200.000, terus ditambah setoran periode ini 20.000. Jadi ada juga simpanan wajib akhir Desember 2017 itu 220.000 dari simpanan wajib tambah setoran periode ini, lalu modal cadangannya 30.000, modal sumbangannya 50.000, ada sisa hasil usaha awal Januari 2017 itu 40.000, lalu ditambahkan laba bersih periode ini itu 10.000. Jadi 40.000 ditambah 10.000 jadi 50.000. Nah, sisa hasil usaha dibagikan itu 15.000, jadi dikurangin. Jadi sisa hasil usaha akhir Desember 2017 itu menjadi 35.000. Untuk modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember itu menjadi 835.000. Jadi 500.000 ditambah 220.000 ditambah 80.000 dari yang modal cadangan sama modal sumbangan terus ditambah 35.000. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan.